Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau biasa disingkat UHAMKA merupakan universitas yang sudah terakreditasi ASK BAN PT dan termasuk perguruan tinggi swasta terbaik di Jakarta yang mengutamakan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan dalam proses belajar mengajar untuk membentuk lulusan yang unggul secara intelektual maupun spiritual. Salah satunya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Prodi ini sudah terakreditasi A dan telah banyak melahirkan lulusan yang kapasitas dan kualitasnya diakui sebagai tenaga pengajar yang kompeten dan profesional di berbagai instansi pendidikan. Alhamdulillah, pada tanggal 30 September 2021, saya dan keenam rekan saya, Ananda Lestari, Afifah Farah Zahra, Haya Nafia, Hermalinda Rizky Pratiwi, Salsabila Eka Putri, dan Sabrina Amelia Mubina Al-Hadid telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau yang biasa disebut PLP1, yaitu berupa wawancara pada pihak sekolah. Sebelumnya, pasti ada yang bertanya, apa itu PLP1? PLP1 adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan oleh semester 4 atau semester 5. Tujuan dari PLP1 yaitu untuk menumbuhkan landasan jati diri seseorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah, seperti pengamatan langsung mengenai karakteristik peserta didik pada masa pandemi COVID-19, terus struktur organisasi dan tata kerja di sekolah, penerapan peraturan dan tata tertib di sekolah, lalu kegiatan seremonial formal yang dilakukan sekolah pada masa pandemi COVID-19 ini. Lalu, ada cara menyeimbangkan dalam memberikan apresiasi terhadap seluruh kegiatan di sekolah, serta kegiatan pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah pada masa pandemi saat ini. Dalam kegiatan PLP1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SMPN 163 Jakarta. SMPN 163 Jakarta beralamat di Jalan Empang 3, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan dengan kode pos 12510. Dan kami berkesempatan untuk mewawancarai dua narasumber, yaitu Ibu Dr. Anda Sri Triana Pranawingrum selaku Kepala Sekolah SMPN 163 Jakarta dan Ibu Dr. Randa Sri Haryanti selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah SMPN 163 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan dari hasil wawancara PLP ini. Berikut videonya. Selamat menyaksikan! Baik, untuk melanjutkan sesi wawancara, pada poin pertama yaitu cara kepala sekolah memahami karakteristik peserta didik di SMPN 163 Jakarta pada masa pandemi saat ini, yaitu dengan melakukan pertemuan dan pendekatan kepada wali murid melalui platform Zoom Meeting. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang para murid, lalu untuk menyebar ke Google Form mengenai persiapan orang tua dalam PJJ, serta apa saja kendalanya. Kemudian, kepala sekolah juga akan menanyai bagaimana dengan dukungan kuota, apakah sulit atau tidak masalah sama sekali. Dari kegiatan pendekatan itulah, wali kelas akan mendata dan merekap siapa saja murid yang kurang mampu. Lalu, kepala sekolah dan guru akan melakukan evaluasi minimal 1 bulan sekali untuk mengetahui hasil pembelajaran Bapak Ibu guru dan para murid di sekolah. Lalu, pada poin kedua, bagaimana struktur organisasi di SMPN 163 Jakarta? Apakah ada perbedaan tata kerja pada masa daring dan luring? Struktur organisasi di SMPN 163 Jakarta pada prinsipnya tetap sama, yaitu ada kepala
sekolah, ada wakil kepala sekolah, tata usaha, staf, guru-guru, karyawan, dan OSIS. Mungkin pada masa pandemi saat ini ada perbedaan, yaitu dari cara kerjanya. Perbedaan pada masa PJJ seperti ini yaitu ada beberapa tambahan, seperti tim IT yang bertugas untuk membuat link pembelajaran yang akan digunakan oleh para siswa. Kemudian pada masa pandemi saat ini juga ada Satgas COVID yang bertugas untuk merawat sarana dan prasarana dan melakukan penyemprotan desinfektan. Kemudian melihat kesehatan para murid, apakah sudah divaksin atau belum, dan siapa saja yang keluarganya terpapar COVID-19. Lalu, pada poin ketiga, adakah perbedaan dalam penerapan peraturan dan tata tertib ketika pembelajaran daring dan luring di SMPN 163 Jakarta? Perbedaan dalam penerapan peraturan dan tata tertib ketika pembelajaran daring dan luring pada prinsipnya hampir sama. Bedanya hanya saja dalam pembelajaran daring, walaupun di rumah memakai seragam sekolah. Kemudian, pada masa pandemi seperti ini, masih banyak murid yang belum membeli seragam sekolah. Hal tersebut diakibatkan karena keterbatasan ekonomi. Ditambah lagi, adanya peraturan online seperti presensi online harus tepat waktu. Lalu, ada masanya Bapak Ibu Guru memberikan kebebasan waktu kepada murid dalam membaca materi. Kemudian, pada poin 4, apa saja kegiatan seremonial formal yang dilakukan SMPN 163 Jakarta? Lalu, bagaimana kegiatan tersebut dilakukan pada masa pandemi saat ini? Kegiatan seremonial yang dilakukan SMPN 163 Jakarta pastinya dilakukan secara online. Adapun kegiatan tersebut yaitu setiap pagi, hari Selasa, Rabu, dan Kamis dilakukan kegiatan tadarus dan Asmaul Husna. Kemudian, di hari Senin dan Jumat terdapat kegiatan apel dan pembinaan. Kegiatan pembinaan tentunya dilakukan oleh wali kelas dengan para murid. Dari kegiatan pembinaan tersebut, wali kelas akan memantau setiap pergerakan dan perkembangan peserta didik. Lalu, pada poin 5, bagaimana cara kepala sekolah menyeimbangkan dalam memberikan apresiasi terhadap seluruh kegiatan SMPN 163 Jakarta untuk memaksimalkan potensi minat dan bakat para murid. Caranya yaitu dengan mengadakan semangat literasi, kemudian memberikan hadiah atau reward kepada para murid, serta hasil karya murid akan ditampilkan di akun Instagram sekolah. Bagi murid yang bisa berdakwah akan ditampilkan untuk berdakwah secara online. Setiap 1 bulan sekali dilakukan kegiatan gebiar kreativitas yang dimana bakat para murid akan ditampilkan. Kemudian juga diadakan berbagai lomba pada saat hari kemerdekaan dan kelas meeting. Dan hasilnya akan diposting ke akun Instagram sekolah. Untuk hadiah dan penghargaan pada masa pandemi saat ini yaitu berupa uang elektronik, misalnya GoPay, OVO, ShopeePay, dan lain-lain. Hadiah tersebut diberikan oleh pihak sekolah dan komite sekolah. Lalu, pada poin ke-6, apa saja kegiatan pembiasaan dan kebiasaan positif di SMPN 163 Jakarta? Lalu, bagaimana upaya kepala sekolah dalam mempertahankan pembiasaan dan kebiasaan positif tersebut ketika pembelajaran daring? Kegiatan pembiasaan dan kebiasaan positif di SMPN 163 Jakarta seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu antara lain
Setiap pagi hari Selasa, Rabu, dan Kamis dilakukan kegiatan tadarus dan asmaul husna. Dan pada hari Senin dan Jumat terdapat kegiatan apel pagi dan pembinaan oleh wali kelas. Juga terdapat kegiatan literasi, peduli lingkungan. Untuk mempertahankan pembiasaan dan kebiasaan tersebut dilakukan secara rutin tentunya kan. Lalu hasil dari kegiatan tersebut secara kasat mata belum bisa dilihat secara langsung karena dilakukan secara online. Maka dari itu, orang tua bisa memantau dan melihat perkembangan murid selama pembelajaran di rumah. Kemudian, pada poin 7, apa saja yang sudah Bapak Ibu siapkan dan terapkan dalam pembelajaran daring di SMPN 163 Jakarta? Apakah ada tanggapan dan perimbangan mengenai pembelajaran tatap muka pada masa PPKM level 3 ini? Jadi, yang sudah Ibu siapkan dan terapkan dalam pembelajaran daring di SMP 163 Jakarta ini tentunya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran atau RPP dan tentunya RPP tersebut berbasis online. RPP pembelajaran daring dan luring tentunya sangat berbeda. Bedanya, RPP pembelajaran daring lebih simpel dan tidak terlalu kompleks. Selama PPKM level 3 ini, pembelajaran tatap muka tentunya masih tetap diperlukan. Pada masa pembelajaran daring ini, khususnya untuk pelajaran bahasa Indonesia, para murid masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan fokus tentunya. Pada masa pembelajaran daring ini, khususnya untuk pelajaran bahasa Indonesia, para murid masih bisa memahami materi pelajaran di sekolah. Kemudian, pada poin 8, bagaimana cara penerapan sistem pembelajaran di SMPN 163 Jakarta pada masa pandemi saat ini? Apakah ada perbedaan dengan masa normal? Tentunya, cara penerapan sistem pembelajaran pada masa pandemi ini dilakukan secara blended learning dengan cara setengah para murid belajar di sekolah dan setengahnya lagi para murid belajar di rumah. Dan juga terdapat banyak perbedaan, seperti banyak murid yang lebih memahami materi pelajaran ketika dalam pembelajaran tatap muka dibandingkan dengan pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring ini terdapat berbagai macam kendala, yaitu antara lain ada murid yang terkendala tidak dapat mengikuti Zoom dengan alasan terkendala jaringan, tidak memiliki kuota, dan lain sebagainya. Untuk para murid yang terkendala jaringan atau kuota akan diberikan tugas. Jadi, para murid tetap bisa dipantau dan dilihat bahwa murid tersebut aktif dengan cara mengerjakan tugas tepat waktu. Lalu, pada poin 9, bagaimana cara penilaian para guru ketika diberlakukannya pembelajaran daring di SMPN 163 Jakarta? Baik, cara yang digunakan oleh guru ketika diberlakukannya pembelajaran daring ini yaitu dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 9 ada materi pidato persuasif. Kemudian, murid akan diberikan materi untuk dibaca dan dipahami. Setelah itu, murid akan diberikan tugas untuk membuat pidato persuasif dengan tema yang sudah ditentukan. Dan alhamdulillah, para murid khususnya untuk kelas 9 lancar dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian, untuk kelas 7 ada materi tentang cerita fantasi. Para murid akan diberikan tugas untuk membuat cerita fantasi. Kemudian, cara penilaian guru yaitu dilihat dari kesesuaian judul, penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan benar, tulisan yang rapih tanpa coretan, dan pastinya ditentukan waktu pengumpulan tugasnya harus tepat waktu. Dan pada poin terakhir yaitu poin 10,
Apa saja upaya yang dilaksanakan Ibu dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik SMPN 163 Jakarta dalam pembelajaran daring saat ini? Upaya yang sudah dilaksanakan oleh Ibu selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu pertama, dengan mengajak peserta didik supaya aktif berinteraksi pada saat kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada peserta didik yang mendapatkan nilai bagus. Dan yang ketiga, menerapkan beberapa macam mode pembelajaran agar para murid tidak merasa bosan dan jenuh dengan model pembelajaran yang itu-itu saja. Baiklah, sekian dari pemaparan hasil wawancara laporan kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan yang sudah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.